Meteor petir yang membungkus Wang Lin melesat semakin gila begitu menghantam gerbang merah gelap. Energi guntur di dalamnya melonjak berkali-kali lipat dan mengalir ke tubuh Wang Lin bagai naga liar, hingga tubuh dan jiwa asalnya mati rasa total. Benturan itu begitu cepat hingga ia membeku dan tidak sempat berpikir ataupun bergerak sebelum akhirnya terlempar masuk ke dalam pecahan alam surgawi guntur. Meteor itu menembus udara dan menghantam bumi dengan sangat keras. Dampaknya memicu gempa hebat dan badai debu raksasa yang menyelimuti area timur pecahan alam tersebut. Setelah debu dan asap hijau perlahan mereda, yang tersisa hanyalah tanah hangus berkilat petir dan sebuah lubang kawah yang sangat dalam. Di dasar lubang itu Wang Lin terkapar dalam kondisi mengenaskan. Tubuhnya penuh luka dan ia terus memuntahkan darah. Meskipun alam surgawi guntur sedikit lebih stabil daripada alam surgawi hujan, benturan gila tadi membuat area di sekitarnya berguncang di ambang kehancuran. Sesaat kemudian, dinding kawah runtuh dan reruntuhan tanah langsung mengubur tubuh Wang Lin di bawah tanah. Tak lama setelah lubang itu tertimbun, sosok pria tua berambut putih misterius itu muncul dari kehampaan. Ia melihat ke arah tanah lalu tersenyum tipis. Sudah hidup cukup lama, baru kali ini aku melihat bocah serakah yang mendobrak masuk ke alam surgawi guntur lebih awal dengan cara seperti ini. Namun, mata pria tua itu mendadak menyipit karena terkejut. Jiwa bocah ini memancarkan tekanan guntur yang sangat kuat, bahkan tubuhnya pun terbentuk dari petir. Berantakan sekali, dia ini manusia atau roh petir? Kalau dibiarkan, dia bisa benar-benar berubah jadi roh petir. Tapi, lokasi pendaratannya menarik juga. Lupakan saja, karena kau bertemu denganku, anggap saja kita berjodoh. Pria tua itu tersenyum penuh arti. Ia menekan telapak tangan kanannya ke tanah dan menyalurkan seberkas cahaya misterius ke dalam bumi, lalu tubuhnya memudar dan menghilang begitu saja. 7 hari berlalu di bawah tanah yang sunyi. Wang Lin perlahan membuka matanya di dalam ruang batu yang runtuh. Rasa sakit yang luar biasa menjalar ke seluruh tubuhnya, dan jiwa asalnya juga terluka parah. Ia tersenyum kecut, lalu bersusah payah untuk duduk bersila demi memulihkan diri. Di bawah perlindungan penjaga surga yang berjaga di depannya, Wang Lin fokus bermeditasi untuk mengusir sisa petir asing yang mengacaukan aliran energinya. Ketika ia mengembuskan napas terakhir proses pemulihan, jejak petir asing itu berhasil dikeluarkan. Luka-lukanya mulai menutup dan jiwa asalnya kembali stabil. Bertekad untuk menjelajahi alam baru ini, Wang Lin berniat menembus tanah di atasnya menggunakan mantra bumi. Namun begitu tubuhnya menyentuh langit-langit tanah, terdengar dentuman keras. Tanah itu mendadak berkilat dan mementalkan Wang Lin seolah ia baru saja menabrak dinding besi tebal. Wang Lin mundur beberapa langkah dengan mata penuh kewaspadaan. Tanah ini mengandung energi asal. Ia memeriksa lebih jeli dan ekspresinya langsung menggelap. Ini bukan energi asal alami, melainkan sisa mantra seseorang. Ada yang sengaja mengurungku di sini. Untuk memastikannya, Wang Lin memerintahkan penjaga surgawi untuk mencoba menjebol tanah ke segala arah. Namun hasilnya tetap sama. Seluruh arah telah dikunci mati, dan satu-satunya rute yang bisa dilewati hanyalah lorong lurus ke depan. Seseorang yang sangat kuat telah memenjarakannya, dan dengan angkuh memaksa Wang Lin untuk terus maju mengikuti permainan yang dibuatnya. Wang Lin heran, ia mengetahui bahwa seseorang dengan sengaja mengurungnya, tapi tidak menyerangnya secara langsung. Sadar bahwa berdiam diri tidak ada gunanya, ia menenangkan diri. Celah di antara alisnya membuka dan memancarkan cahaya merah kuno yang memberi kesan spiritual pada penampilannya. Dengan kuas surgawi emas di tangan dan embusan angin sihir, ia mulai menyusuri terowongan berliku yang tak berujung tersebut. Awalnya, kesadaran ilahi Wang Lin mendeteksi sebuah jalan keluar menuju permukaan di persimpangan depan. Ia sempat heran mengapa jalan keluar itu terasa sangat mudah ditemukan. Namun, begitu ia mendekat dalam jarak 100 kaki, jalan keluar tersebut mendadak memancarkan cahaya putih lalu lenyap tanpa bekas dan berubah menjadi dinding tanah yang padat. Wang Lin mendengus dingin dan berbalik mencari rute lain. Setengah jam kemudian, kesadaran ilahinya menemukan jalan keluar kedua yang memancarkan cahaya abu-abu khas langit permukaan. Tanpa ragu, Wang Lin langsung melesat secepat kilat. Namun sebelum ia berhasil mencapainya, jalan keluar itu kembali berkilat dan menghilang secara misterius. Melihat hal itu, ekspresi Wang Lin menjadi sangat suram. Namun, ia justru berhasil menenangkan mentalnya yang sempat cemas. Pintu-pintu keluar ini sengaja dipermainkan oleh pembuat mantra untuk memancing emosinya. Jika ia panik dan terus mengejarnya, ia hanya akan terjebak lebih dalam. Di saat yang bersamaan, di suatu tempat di permukaan alam surgawi guntur, pria tua berambut putih sedang berdiri santai dengan tangan di balik punggung. Ia terkekeh dan bergumam, "Sudah lama tidak ada orang seberbakat ini yang menghiburku."
Jika bocah ini bisa keluar dari labirin bawah tanah itu dalam waktu 7 hari, kami memang sangat berjodoh. Kuharap dia bisa melakukannya, karena ada banyak tempat menyenangkan di alam ini yang sangat cocok untuknya. 3 hari berlalu dengan cepat. Wang Lin terus bergerak cepat bagai kilatan petir di dalam labirin bawah tanah, tanpa memedulikan lagi jalan-jalan keluar palsu yang bermunculan setiap setengah jam. Selama 3 hari bergerak, ia sengaja membiarkan kesadaran ilahinya merekam setiap sudut terowongan. Kini, seluruh peta labirin bawah tanah itu telah tergambar sempurna di dalam benaknya. Di saat yang bersamaan, Wang Lin akhirnya menemukan metode nyata untuk keluar dari sana. Wang Lin menyadari bahwa labirin terowongan ini berada di ambang kehancuran akibat benturan jatuhnya sebelumnya. Terowongan tempatnya berada saat ini adalah titik pusat yang menghubungkan seluruh jalur. Jika ia berhasil menghancurkan titik ini, seluruh labirin akan runtuh dan segel mantra tersebut akan hancur. Pintu keluar palsu yang muncul berkala itu sengaja dibuat untuk memancing emosiku. Orang yang membuat mantra ini pasti sedang sangat bosan, kata Wang Lin dengan dingin. Ia tidak sudi dipermainkan dan memilih mendobrak skema ini dengan kekuatannya sendiri. Wang Lin mendongak ke langit-langit terowongan. Ia langsung memanggil kereta perang pembunuh dewa yang langsung berubah menjadi binatang guntur, lalu disusul oleh penjaga surgawi dan pedang surgawi yang berisi jiwa Suliguo. Atas perintah Wang Lin, ketiganya langsung melancarkan serangan beruntun ke satu titik yang sama. Ledakan yang sangat dahsyat mengguncang seluruh pecahan benua. Karena terowongan tersebut adalah pusat koneksi, kehancurannya memicu reaksi berantai yang meruntuhkan seluruh labirin bawah tanah. Ketika tanah mulai runtuh, jaring benang energi asal yang membentuk mantra penyegal mendadak muncul ke permukaan. Di setiap titik jalinan benang itu bersilang, sebuah pintu keluar yang asli muncul seketika. Tanpa halangan tanah, Wang Lin bergerak cepat. Ia melesat keluar melalui pintu cahaya terdekat, diikuti oleh penjaga surgawi dan binatang guntur. Setelah berhasil keluar, Wang Lin mendarat dengan selamat di ruang terbuka luar angkasa. Sambil menghela napas lega dan menyimpan kembali pasukannya, Wang Lin heran dengan motif si pembuat mantra. Jika ingin membunuhnya, itu perkara mudah bagi master sekuat itu. Mengapa ia hanya menjebaknya dalam permainan labirin? Melihat sisa jaring energi asal di bawahnya, pikiran Wang Lin beralih pada alasan utama. Mengapa para master langkah kedua di sistem bintang All Heaven begitu berambisi masuk ke alam surgawi guntur? Berbeda dengan alam surgawi hujan yang kemungkinan areanya jauh lebih kecil atau banyak yang hancur, alam surgawi guntur masih menyimpan banyak rahasia. Di sini terdapat pil dewa, pusaka kuno, mantra surgawi yang utuh, hingga misteri 8 mayat makhluk surgawi yang bernilai fantastis jika dilaporkan ke kuil surgawi guntur. Namun, hal yang paling berharga adalah lubang energi asal dan alat asal. Tempat-tempat ini memancarkan energi asal murni dalam jumlah besar yang bisa diserap langsung tanpa perlu dimurnikan. Tempat itu bahkan mampu membuat kultivator tahap ascendant langsung melompat menembus langkah kedua. Namun, Wang Lin menyadari bahwa kultivasinya saat ini masih belum cukup. Tepat ketika ia hendak pergi, jaring benang energi asal di bawahnya mendadak runtuh dan menghilang. Bersamaan dengan itu, seberkas energi spiritual dewa memancar dari reruntuhan tanah dan memperlihatkan sebuah pegangan benda berwarna abu-abu keputihan yang terkubur. Di bagian lain alam surgawi guntur, pria tua berambut putih misterius sedang menatap sebuah gunung yang menjulang tinggi. Ia merasakan jebakannya hancur lalu tertawa kecil. Bocah itu rupanya mengambil jalan pintas untuk keluar kurang dari 7 hari. Tapi tak apa, karena kau begitu ingin berjodoh denganku, aku terima. Namun, aku punya urusan yang jauh lebih penting saat ini. Setelah puluhan ribu tahun mengumpulkan bahan, rencanaku akhirnya siap. Begitu aku mengambil jiwa gunung ini dan mengaktifkan formasi besar All Heaven, aku akan mencarimu. Mata pria tua itu berkilat penuh ambisi gila. Aku akan menjadi orang nomor 1 di sistem bintang All Heaven. Begitu rencana ini berhasil, aku akan menyapu sistem bintang aliansi dan membuat Master Zhongshuan sialan itu mati tanpa kuburan. Tubuhnya pun lenyap dan berubah menjadi bintik-bintik cahaya emas. Sementara itu, Wang Lin mendekat dan menarik benda yang tertimbun tanah tersebut. Benda itu ternyata hanyalah potongan pecahan dari sebuah vas air kuno. Wang Lin heran mengapa ia baru bisa mendeteksi energi benda ini setelah seluruh labirin runtuh. Namun sebelum ia sempat merenung lebih jauh, seberkas cahaya hitam pekat yang membawa energi iblis murni melesat membelah cakrawala. Cahaya hitam itu tampaknya menyadari keberadaan harta di tangan Wang Lin. Dengan penuh keangkuhan dan niat membunuh yang pekat, cahaya itu langsung berbelok dan menukik tajam ke arahnya bersamaan dengan sebuah bentakan menggelegar.
"Bocah di depan, serahkan benda di tanganmu itu, lalu enyah dari sini. Jika berani menolak, kau akan mati." Cahaya hitam itu adalah api iblis yang membakar langit dan melepaskan hawa panas yang sanggup melelehkan jiwa asal. Energi iblis yang pekat itu memadat menjadi hantu raksasa bertanduk satu. Di atas kepala hantu itu, berdiri seorang pemuda berjubah ungu dengan rambut hitam berkibar dan mata haus darah. Wang Lin tetap tenang. Ia melambaikan tangannya dan menyimpan pecahan vas kuno itu ke tasnya, lalu menatap ke atas. Pemuda berjubah ungu itu berteriak marah kepada Wang Lin. Tanpa bergerak, ia memanipulasi hujan di sekitarnya menjadi ribuan anak panah hitam yang melesat ke arah Wang Lin. Pemuda itu bernama Su Fenghan, seorang kultivator ilusori yin tahap pertengahan. Kemampuan mantra iblisnya sangat ganas hingga membuat kekuatannya setara dengan Lei Daozi. Melihat panah hujan yang membawa niat membunuh itu, mata Wang Lin mendingin. Ia mundur beberapa langkah, lalu menjentikkan jarinya untuk melepaskan rentetan bola petir. Bola-bola petir itu langsung meledak dan menghancurkan seluruh panah hujan sebelum sempat mendekatinya. Melihat Wang Lin bisa menahan serangannya, Su Fenghan sempat memuji Wang Lin. Namun, belum sempat ia menyelesaikan kalimatnya, Wang Lin langsung melesat maju. Wang Lin sudah cukup kesal karena baru saja terjebak di labirin bawah tanah, dan kini ada orang asing yang langsung menyerangnya karena mengira dirinya mudah ditindas. "Sepertinya selama ini aku terlalu rendah hati di sistem bintang All Heaven," batin Wang Lin. Jika lawannya adalah tahap korporeal yang, ia mungkin akan mundur. Namun, ia sudah pernah membunuh kultivator tahap ilusori yin. "Berani pamer mantra iblis di hadapanku? Aku bahkan pernah bertarung melawan iblis tersebar," teriak Wang Lin dengan marah. Ia melompat ke udara dan memusatkan energi petir raksasa di tangan kanannya hingga membentuk bola guntur biru yang sangat besar. Mengingat tempat ini adalah alam surgawi guntur, petir alami dari langit dan bumi langsung tersedot masuk memperkuat bola guntur tersebut. Wang Lin lalu mendorong bola raksasa itu ke depan. Meskipun Su Fenghan sempat terkejut, niat membunuhnya justru semakin menggila. Ia kemudian berteriak sambil merapalkan segel. Hantu bertanduk miliknya membuka mulut lebar-lebar dan langsung menelan bola guntur Wang Lin. "Petir selemah ini bahkan tidak pantas membuatku mengeluarkan api iblis," teriak Su Fenghan. Ia mengumpulkan air hujan di tangannya dan mengubahnya menjadi tombak hitam pekat, lalu melemparkannya hingga membentuk tirai air iblis yang mengurung Wang Lin. Namun, Wang Lin tetap tenang. Ia mengeluarkan harta batu gunungnya dan mengekstrak kabut jiwa kuno dari sana. Tubuhnya melesat secepat kilat menembus kepungan air, lalu melemparkan kabut jiwa gunung tersebut untuk membungkus tombak hitam hingga mengunci gerakannya. Setelah itu, Wang Lin tiba-tiba berteriak meledak. Ternyata, bola guntur tadi sengaja dibiarkan tertelan oleh hantu iblis tadi belum hancur. Begitu Wang Lin memberi perintah, bola guntur itu meledak hebat dari dalam perut hantu. Kilatan petir biru menghancurkan tubuh ilusi hantu raksasa itu hingga berkeping-keping. Sebelum Su Fenghan sempat mengantisipasi hancurnya hantu miliknya, sesosok bayangan emas mendadak keluar dari balik bayangan Wang Lin. Itu adalah penjaga surgawi. Dengan kultivasi Wang Lin yang sudah berada di puncak ascendan, pergerakan penjaga surgawi kini jauh lebih sulit dideteksi. Tangan kanan boneka itu memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan bagai menggenggam matahari, lalu melayangkan satu pukulan terkuat yang sanggup menghancurkan dunia. Su Fenghan merasakan krisis hidup dan mati yang belum pernah ia rasakan selama ribuan tahun. Instingnya berteriak bahwa jika ia nekat menahan pukulan ini, ia pasti akan mati. Ia tanpa ragu menggigit ujung lidahnya dan menyemburkan darah esensi energi asal demi mengaktifkan mantra daruratnya. Benturan dahsyat itu memicu gelombang kejut yang mengikis permukaan tanah sedalam 10 kaki dan menerbangkan puing-puing batu dewa ke udara. Kabut darah pertahanan itu hancur, dan boneka penjaga surgawi terhempas kembali ke tanah dengan cahaya emas yang meredup karena energinya habis terkuras. Di sisi lain, Su Fenghan juga terlempar jatuh menghantam bumi bagai meteor. Sebuah teratai hitam ilusi yang memancarkan api iblis muncul di atas tubuhnya untuk menopangnya berdiri. Sambil menahan sakit, ia mendongak dengan murka. "Selama 5.000 tahun ini, kaulah orang pertama yang berhasil membuatku, Su Fenghan, berada dalam kondisi ini." Belum sempat ia menyelesaikan ancamannya, terdengar ledakan keras lain dari atas langit. Kabut jiwa gunung milik Wang Lin berhasil menghancurkan tombak hitam milik Su Fenghan hingga energinya lenyap dan berubah kembali menjadi tetesan air hujan biasa yang jatuh ke bumi. Saat ia berjalan keluar dari kepulan debu, wajahnya pucat pasi dan penampilannya tampak berantakan. Matanya memancarkan amarah dan niat membunuh yang liar. Bagi seorang master langkah kedua, didesak hingga ke titik ini oleh seorang kultivator langkah pertama adalah penghinaan yang luar biasa.
Saat ini, ia bahkan sudah melupakan tujuan awalnya untuk mencari harta. Satu-satunya hal yang ada di otaknya adalah mencabik-cabik Wang Lin. Di sisi lain, Wang Lin menghela napas dalam hati. Kultivator langkah kedua memang sangat sulit dibunuh. Semua taktik dan serangan beruntun sebelumnya sengaja ia rancang hanya demi memberi peluang bagi pukulan terkuat penjaga surgawi. Jika lawannya adalah sesama kultivator langkah pertama, mereka pasti sudah hancur menjadi abu. Namun, serangan mematikan itu ternyata hanya bisa melukai Xu Fenghan, yang bahkan belum sepenuhnya mencapai langkah kedua. Orang ini jauh lebih kuat daripada Lei Daozi. Batin Wang Lin sembari melambaikan tangan untuk menyapu dan menyimpan serpihan harta kuno yang berserakan di permukaan tanah. Melihat tindakan Wang Lin, Xu Fenghan menarik napas dalam-dalam. Ia menunjuk ke langit dan berteriak marah. Bahkan jika kau punya boneka sialan itu, di hadapan Dao teratai iblis yang kubentuk saat menembus tahap ilusori yin, kau tetap akan mati. Teratai iblis, putaran pertama. Begitu kata-katanya bergema, teratai hitam di atas kepalanya berputar lambat. Seketika api iblis berkobar hebat hingga melahap separuh langit. Wang Lin mendadak merasa dunia di sekitarnya ikut berputar secara paksa, seolah-olah ia hanyalah sebutir pasir kecil yang siap digilas oleh hukum alam yang baru. Dengan wajah memucat, Wang Lin merasa bahwa ia harus menghentikannya. Gemuruh guntur membelah langit yang tertutup api hitam saat sungai dunia bawah miliknya menjelma di udara. Sungai kuning purba yang merepresentasikan Dao milik Wang Lin itu melesat memotong wilayah api hitam dengan memancarkan tangisan pilu dan kebencian tak berujung yang seketika menahan putaran dunia milik Xu Fenghan. Mata Xu Fenghan menyipit tajam. Jadi kau juga bisa mewujudkan Daomu sendiri. Pantas saja kau bisa mengekstrak jiwa gunung dan punya boneka kuat. Jika tebakanku benar, kau sebenarnya master langkah kedua yang kultivasinya merosot ke puncak ascendant akhir karena cedera parah dan boneka emas itu adalah tubuh aslimu. Spekulasi ini membuat ego Xu Fenghan terselamatkan karena ia menolak percaya ada kultivator ascendant murni yang bisa sekuat Wang Lin. Mari kita lihat Dao siapa yang lebih unggul. Teratai hitam berputar lebih cepat dan menciptakan dinding pusaran api raksasa yang menerjang Wang Lin dengan hawa panas yang membakar tubuh. Wang Lin tidak gentar. Ini adalah pertempuran hidup dan mati pertamanya sejak mencapai puncak ascendant akhir. Kemampuan kedua, musnahkan sungai jiwa. Mendengar perintah itu, seluruh kebencian jutaan jiwa yang dikumpulkan Wang Lin dari planet Qingling memadat menjadi satu sosok roh angkara murka raksasa tanpa wajah. Dibungkus aliran sungai dunia bawah, roh itu menabrak pusaran api iblis Xu Fenghan. Benturan dua konsep Dao itu begitu dahsyat hingga merobek langit dan menciptakan retakan raksasa di daratan, seolah membelah fragmen benua menjadi dua. Akibat benturan tersebut, roh angkara murka hancur dan sungai dunia bawah milik Wang Lin mendadak runtuh.